Sebagai mitra perdagangan Indonesia yang terbesar, Tiongkok ini sebenarnya perdagangan dengan Indonesia selalu mengalami defisit di sisi Indonesianya. Kenapa tidak? Karena harga-harga barang atau produk dari Cina itu biasanya sangat murah. Kualitasnya oke juga sesuai dengan harga-harganya juga. Nah, makanya barang-barang impor Cina itu sudah merajai pasar. Apalagi dengan namanya devaluasi yuan, kemungkinan besar produk-produk impor dari Cina juga akan semakin banyak merajai pasar Indonesia. Belum selesai dengan urusan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, satu lagi tantangan datang buat Indonesia, yaitu serbuan barang-barang impor. Kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih lagi ketika People Bank of China mengumumkan penurunan nilai tukar mata uang yuan terhadap dolar. Hal ini dikhawatirkan akan membuat produk-produk dari Cina semakin menyerbu pasar Indonesia. Akibatnya, daya saing produk lokal akan semakin berat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sampai bulan Juli 2015, impor Indonesia dari Cina mencapai nilai 16,5 miliar dolar Amerika. Angka ini menempatkan negeri tirai bambu sebagai negara importir terbesar bagi Indonesia. Belum lagi setelah Cina memerosotkan nilai mata uangnya sehingga barang produk mereka semakin murah. Dominasi barang impor Cina bisa ditemui di banyak pasar di Jakarta. Salah satunya Pasar Gembrong yang populer sebagai surga aneka mainan anak-anak. Barang impor Cina menjadi jualan utama kios kecil Rizky Jaya yang sudah berdiri sejak 1989. Selain harga, variasi mainan dari Cina juga beragam. Ya robot banyak, Lego, terus mobilan, terus banyak sih, mobil-mobilan aki, motor-motoran aki, skuter, hampir semuanya banyak dari Cina. Sepeda juga ada dari Cina yang banyak dicari. Kalau banyak yang dicari musiman, tergantung kan musimnya apa. Terus pasti orang nyari yang lebih murah, dan lebih murah pasti produk Cina. Tak sedikit pembeli dari luar kota menjadi pelanggan di sini. Misalnya Ricky. Pria asal Cianjur ini rela datang dari jauh demi membeli sepatu roda di Pasar Gembrong. Soalnya pernah bandingin harga mainan dengan produk yang sama, harganya bisa 2 kali lipatnya. Mulai dari stiker sampai action figure, semua dibuat oleh Cina. Meskipun masih ada segelintir barang produksi Indonesia. Kebetulan saya beli ini sepeda buat anak saya. Kebetulan kan emang saya dari pertama kali punya anak itu pasti sepedanya yang modelnya seperti ini. Karena selain produk Indonesia, kedua juga kayaknya emang terjamin bagusnya gitu. Mila masih tetap memilih membeli barang asli Indonesia seperti sepeda khusus balita dengan merek dagang asli Indonesia ini. Pada bulan Agustus ini akan diperkirakan produk-produk dari Cina akan semakin menyerbu pasaran, termasuk di sektor pangan. Yusuf mengelola kios buah di Pasar Lembang Ciledug sejak tahun 2000-an. Tak hanya buah lokal, ia juga menjual aneka buah dari Amerika, Australia hingga Cina. Tapi harga yang mudah turun adalah buah impor Cina. Sejak bulan Juni hingga Agustus ini, harga buah impor Cina di kiosnya menurun drastis. Misalnya, anggur yang turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Ya, coba aja, yang lain aja turunnya nggak terlalu kan. Kayak apel Washington, itu paling turun banyak 5%. Itu anggurnya sampai 30-50%. Ya, dari harga lebaran sampai sekarang. Misalnya anggur yang turun dari harga Rp100.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Meskipun banyak buah lain yang lebih segar dan enak, tapi pembeli kebanyakan memilih buah yang lebih murah. Banyaknya produk-produk impor yang beredar di Indonesia termasuk pada sektor pangan memang menguntungkan bagi para pembeli. Namun yang perlu diwaspadai adalah efek negatif yang menekan pertumbuhan produk lokal. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menekan angka impor dan justru meningkatkan komoditas ekspor dan juga penggunaan barang lokal di dalam negeri sendiri. Luki Fitriani, Reza Anindita melaporkan untuk NET.